Tanggal 12 Agustus 1985, Bandara Haneda, Tokyo dipenuhi dengan ribuan orang yang akan menyambut hari libur Obon atau kepercayaan Jepang kuno dan juga Buddha untuk menghormati roh leluhur mereka. Selain dipenuhi penumpang, di Bandara Haneda, Tokyo ini juga bisa dilihat beberapa pesawat terparkir dan mereka berbaris siap untuk membawa para penumpang lepas landas. Kebetulan saat itu memang jalur transportasi udara adalah salah satu transportasi yang populer di Jepang. Sehingga tidak aneh Japan Airlines dengan nomor penerbangan 123 yang akan melakukan perjalanan domestik sampai harus menggunakan sebuah jumbo jet Boeing 747. Pesawat Boeing 747 yang digunakan dalam penerbangan Japan Airlines 123 itu pertama kali terbang di tahun 1974 dan pada tanggal 12 Agustus 1985 itu pesawat tersebut telah mengumpulkan lebih dari 25.000 total jam terbang. Di dalam video ini aku akan kembali mengisahkan bagaimana detik-detik para penumpang mengalami kondisi menakutkan di penerbangan Japan Airlines 123. Japan Airlines 123 lepas landas dari runway 15L Bandara Haneda, Tokyo pada pukul 18:12 sore waktu setempat. Pesawat itu akan terbang menuju ke Bandara Itami, Osaka dengan menempuh jarak kurang lebih 400 km dan akan ditempuh kurang lebih selama 54 menit. Di dalam penerbangan itu terdapat total 509 orang penumpang dan 15 orang kru, sehingga total ada 524 orang di dalam pesawat besar itu. Salah satu dari ratusan penumpang itu adalah seorang kru dari Japan Airlines. Dia adalah pramugari yang kala itu ikut di penerbangan JAL 123 tapi sedang tidak bertugas. Ia bernama Yumi Ochiai. Ia duduk di kursi sebelah kiri bagian belakang. Duduk di kursi first officer adalah seorang kapten bernama Masami Takahama, usianya 49 tahun. Ia telah mengumpulkan 12.423 total jam terbang dan di penerbangan JAL 123 beliau bertugas sebagai pilot monitoring. Duduk di kursi kapten adalah seorang first officer bernama Yutaka Sasaki, 39 tahun. Beliau telah mengumpulkan 3.963 total jam terbang. Dan di penerbangan JAL 123 itu, ia sedang dinilai oleh sang kapten karena ia sedang dipromosikan untuk berada di posisi kapten. Sementara itu duduk di kursi flight engineer adalah Hiroshi Fukuda, 46 tahun dengan 9.831 total jam terbang. Setelah pesawat itu lepas landas dari runway 15L, pesawat mulai mengudara. Semuanya nampak normal. Hingga kemudian ketika pesawat itu mulai mendekati Teluk Sagami, menurut data black box, saat itu CVR merekam ketika salah seorang pramugari menghubungi ruang kokpit. Pramugari ini meminta izin kepada kru kokpit karena ada salah seorang penumpang yang kala itu meminta izin untuk pergi ke toilet padahal lampu tanda kenakan sabuk keselamatan belum dimatikan atau belum padam. Karena saat itu first officer bertugas sebagai pilot penerbang, flight engineer meminta izin kepada first officer dan diizinkan. Hanya beberapa detik setelah flight engineer ini menutup intercomnya, tiba-tiba saja semua orang di dalam penerbangan itu dikagetkan dengan sebuah bunyi ledakan yang sangat keras. Seketika para penumpang itu dibuat panik selain melihat masker oksigen yang sudah turun. Kemudian tekanan di pesawat ini mulai berkurang dan saat itu terdengar bunyi gemuruh. Di sisi lain, di ruang kokpit, ketiga kru kokpit ini menyadari bunyi ledakan itu dan mengindikasikan bahwa bunyi ledakan itu berasal dari pintu roda pendaratan yang terlepas. Namun saat itu kedua pilot di penerbangan JAL 123 tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka langsung memeriksa instrumen penerbangan tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan. Bahkan saat itu mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap mesin pesawat dan tidak ada indikasi yang menunjukkan telah terjadi kegagalan atau kerusakan di mesin pesawat. Dengan sangat cepat, Kapten menginstruksikan First Officer untuk mulai merubah kode squawk menjadi 7700 yang menandakan penerbangan Japan Airlines 123 ini sedang berada dalam kondisi darurat.
Salah satu hal yang disadari oleh kedua pilot adalah kemungkinan rusaknya sistem hidrolik sehingga kemudian dengan sangat cepatnya pesawat ini sulit untuk dikendalikan dan ketinggian pesawat mulai turun dengan cepat. Pesawat Boeing 747 itu sulit dikendalikan dengan masalah yang tidak diketahui oleh para pilotnya. 13 menit setelah pesawat itu lepas landas, kedua pilotnya tiba-tiba saja melaporkan kepada ATC di Tokyo bahwa pesawatnya mengalami kondisi darurat. Saat itu permintaan dari kapten adalah untuk kembali ke Bandara Haneda Tokyo karena mereka akan melakukan pendaratan darurat. Izin diberikan oleh ATC Tokyo. Kemudian penerbangan 123 itu diminta untuk berbelok ke kanan untuk akhirnya melakukan pendaratan darurat di bandara asal. Ketika itu pesawat berada di ketinggian 7.300 meter dengan kecepatan sekitar 540 knots. Tapi para pilotnya mulai kehilangan kendali atas pesawatnya. Ketika pesawat itu sulit untuk dikendalikan, yang harus dilakukan para pilot dari penerbangan 123 adalah membawa pesawat itu ke ketinggian aman agar para penumpang mulai bisa bernafas dengan normal. ATC Tokyo terus memantau penerbangan Japan Airlines 123. Namun petugasnya mulai menyadari bahwa ada pergerakan pesawat yang mengkhawatirkan. Ketika pesawat itu terlihat tiba-tiba saja naik dengan sangat curam, kemudian setelah itu mendatar, namun hanya beberapa saat setelahnya pesawat kembali menukik dengan sangat tajam. Diyakini saat itu pilot tidak memahami apa yang terjadi dengan pesawat Boeing 747 yang sedang diterbangkannya dan pilot tidak bisa mencegah apa yang dilakukan oleh pesawatnya. Menurut keterangan dari petugas menara kontrol, ketika pesawat itu mulai naik kemudian mendatar, setelah itu turun dengan sangat tajam, bukan hanya itu kondisi yang mengkhawatirkan, tapi juga pesawat yang seharusnya berbelok ke kanan menuju ke Bandara Haneda Tokyo justru semakin keluar dari jalur yang seharusnya. Saat itu petugas ATC Tokyo mencoba memberi solusi pada penerbangan Japan Airlines 123 untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Nagoya. Karena Bandara Nagoya ini berjarak sekitar 72 mil dari posisi Japan Airlines 123. Namun solusi itu segera ditolak oleh kapten dari penerbangan 123 dan kapten mengatakan bahwa ia akan tetap melakukan pendaratan darurat Boeing 747-nya di Bandara Haneda. Kemungkinan alasan terbesarnya adalah Bandara Haneda ini adalah salah satu bandara yang cocok untuk pendaratan darurat dari Boeing 747. Setelah kondisi di kabin penumpang itu kacau, para penumpang mulai menangis, berteriak dan mereka ketakutan. Akhirnya ada salah seorang pramugari yang berhasil menghubungi ruang kokpit. Pramugari itu mengatakan bahwa bunyi ledakan itu terdengar dari pintu kompartemen bagasi. Sehingga flight engineer saat itu berkesimpulan kemungkinan pintu dari kompartemen bagasi itu terlepas kemudian menghantam bagian ekor pesawat sehingga akhirnya pesawat itu kehilangan kontrolnya. Selain itu pramugari juga melaporkan bahwa para penumpang ini mulai kehabisan oksigen. Maka dengan sangat cepat flight engineer mencoba memberitahu kapten agar melakukan penurunan darurat secepatnya. Namun anehnya, dari rekaman CVR untuk beberapa saat kapten tidak merespon permintaan dari flight engineer. Flight engineer saat itu tetap mendesak kapten untuk membawa pesawatnya turun agar berada di ketinggian yang aman sebelum para penumpang ini tidak sadarkan diri. Namun ternyata kapten tetap tidak merespon pernyataan dari flight engineer. Diduga saat itu kapten dan juga first officer mengalami hipoksia di mana aliran oksigen tidak sampai ke otak. Ketika Japan Airlines 123 ini mengalami kondisi darurat, ATC Tokyo segera mengabarkan pihak maskapai. Maka saat itu Flight Operation Japan Airlines di Tokyo langsung menghubungi penerbangan JAL 123 dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan itu. Dilaporkanlah oleh flight engineer mengenai kerusakan atau terlepasnya pintu kompartemen bagasi. Saat itu pihak maskapai meminta first officer langsung memutarkan pesawatnya untuk kembali ke Bandara Haneda. Namun ternyata di tengah-tengah upaya dari para kru kokpit di penerbangan Japan Airlines 123, upaya pemantauan dari ATC Tokyo dan juga pihak maskapai, justru informasi dan kabar kondisi darurat penerbangan JAL 123 itu menyebar ke publik.
Ternyata di pusat kota Jepang itu sendiri, orang-orang yang sedang berada di sana bisa melihat mengenai informasi darurat yang dialami oleh JAL 123 dari Megatron. Bahkan saat itu disiarkan juga secara langsung kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang melihat bagaimana penerbangan 123. Kesaksian itu disampaikan oleh salah seorang penduduk yang menyebutkan bahwa ia sempat melihat sebuah pesawat terbang dalam kondisi yang tidak stabil, naik kemudian turun, naik lagi, setelah itu menghilang di balik awan. Selanjutnya, karena rute penerbangan 123 ini tidak beraturan, sampailah pesawat itu ke wilayah Angkatan Udara Yokota, Angkatan Udara milik Amerika. Petugas lalu lintas udaranya mendengarkan ketika adanya percakapan antara pilot JAL 123 dengan ATC di Tokyo. Saat itu petugas Pangkalan Udara Yokota mencoba untuk memberikan solusi kepada pilot JAL 123 agar mendaratkan pesawatnya di pangkalan udara tersebut. Tapi ternyata tidak mendapat respon. Saat itu para pilot tidak merespon informasi dari Pangkalan Udara Yokota, diduga karena mereka sedang sibuk untuk memperbaiki posisi pesawatnya. Dan ternyata dalam kondisi darurat yang dialami oleh penerbangan JAL 123, kedua pilotnya tidak pernah putus asa untuk menerbangkan kembali pesawatnya agar pesawat itu tiba di bandara tujuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh First Officer dan mulai disadari oleh First Officer adalah ketika ia mengatur throttle. Ketika throttle itu didorong maksimum, maka kondisi pesawat yang awalnya hidungnya turun bisa kembali naik dan terbang dengan normal. Sementara ketika ia menarik throttle ke belakang, ia memastikan bahwa pesawat itu kembali menukik. Sehingga kemudian keputusan yang diambil oleh kedua pilot itu adalah untuk mengatur throttle dan menambah kekuatan atau power pada mesin kiri sehingga pesawat yang sedang terbang naik dan turun itu bisa berbelok menuju ke bandara asal, yaitu Bandara Haneda Tokyo. Namun ternyata kesempatan untuk memperbaiki rute penerbangan JAL 123 itu semakin lama semakin menipis. Setelah awalnya mereka mencoba untuk mengatur throttle dan semuanya aman, tapi justru lama-kelamaan kecepatan pesawat tidak terkendali. Dengan sangat cepat First Officer meminta kepada Captain untuk menurunkan roda pendaratan. Tujuannya diduga adalah untuk mengurangi kecepatan dari laju penerbangannya. Namun yang terjadi justru dengan diturunkannya roda pendaratan, rute penerbangan dari JAL 123 semakin berantakan. Setelah beberapa upaya yang dilakukan oleh para pilot justru membawa penerbangan JAL 123 ke daerah pegunungan Fuji. Kondisi pesawat saat itu semakin tidak menentu dan semakin tidak stabil. Para penumpang semakin ketakutan, tapi pilot tetap berusaha untuk memperbaiki posisi dan sikap pesawatnya. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di penerbangan JAL 123, ada beberapa kejadian atau momen yang menyedihkan atau mengharukan ketika sang kapten ini menghubungi ATC, kemudian ia mengatakan kepada petugas ATC-nya, "Stay with us." Dengan kata lain, kapten saat itu sudah tidak bisa mengendalikan penerbangannya dan ia meminta bantuan kepada ATC untuk tetap mendampingi para pilotnya. Namun ternyata beberapa detik setelah Kapten menghubungi ATC, saat itulah kondisi penerbangan semakin tidak karuan. Pesawat turun 3.000 meter per menit. Namun ternyata setelah pesawat itu mulai turun 3.000 meter per menit, ternyata masih ada harapan bagi para penumpang untuk bernafas. Karena di ketinggian itulah mereka mulai mendapatkan suplai oksigen kembali. 22 menit sejak ledakan pertama terjadi, tapi pilot masih tetap berusaha untuk mengendalikan penerbangan JAL 123. Kapten tetap berusaha untuk menambah power dari pesawat agar pesawat itu kembali terangkat setelah jatuh 3.000 meter per menit. Namun ternyata yang terjadi saat itu adalah justru terdengar bunyi peringatan GPWS berulang kali. Namun di sela-sela bunyi peringatan GPWS terdengar juga upaya pilot untuk tetap menerbangkan pesawatnya. Dan ternyata di saat itulah para penumpang yang sudah ketakutan, panik, menangis, berteriak, bahkan masih mencoba untuk memiliki sebuah harapan, di mana ada beberapa di antara penumpang yang akhirnya mengeluarkan catatan, yaitu kertas dan juga pulpen. Mereka sempat menuliskan pesan terakhir sebelum kondisi pesawat itu semakin lama semakin kacau. Di ruang kokpit, para pilot terus mengulang prosedur yang sia-sia untuk memperbaiki sikap pesawat.
30 menit setelah bunyi ledakan pertama itu terdengar, pilot masih tetap berjuang untuk mengangkat kembali pesawatnya dan mendaratkan pesawat itu di bandara asalnya. Namun ternyata kondisi pesawat semakin lama semakin kacau. Pilot sempat menghubungi kembali ATC walaupun saat itu komunikasi sempat beberapa kali terputus. Saat itu Kapten meminta Vector untuk pendaratan di Bandara Haneda. Namun di situasi yang panik dan mengkhawatirkan itu, justru petugas ATC sempat salah memberikan Vector kepada pilot dari penerbangan 123. Setelah semua upaya yang dilakukan oleh para pilotnya, justru pesawat itu tidak terbang menuju ke Haneda ataupun menuju ke Yokota. Pesawat itu semakin keluar dari jalur yang seharusnya. Setelah mengetahui penerbangan JAL 123 itu semakin lama semakin kacau, maka kemudian petugas ATC menghubungi layanan kedaruratan dan mereka diminta bersiap di runway untuk menyambut Boeing 747 yang akan melakukan pendaratan darurat. Namun ternyata hanya beberapa saat setelahnya, pesawat yang semula telah turun dari 900 meter per menit, 3000 meter per menit, kini mulai jatuh 5500 meter per menit. CVR merekam bunyi peringatan GPWS terus berulang kali diselangi dengan suara para pilot yang terus berjuang untuk memperbaiki posisi pesawatnya. Bahkan CVR merekam detik-detik sebelum pesawat itu mengalami kecelakaan. Kedua pilotnya tidak pernah putus asa. Mereka tetap berjuang untuk menerbangkan pesawatnya, namun setelah semua upaya yang dilakukan oleh para pilot ini membawa pesawat itu ke Haneda, mereka harus menyerah. Hingga akhirnya kemungkinan saat itu para pilot mulai menyadari bahwa di hadapannya bukanlah langit tapi justru sebuah gunung. Hanya beberapa saat setelahnya bagian kanan pesawat mulai menabrak sebuah sisi gunung. Bagian kanan dari pesawat itu terlepas dan pesawat mulai berputar tidak karuan. Pesawat itu mulai jatuh, semakin kehilangan kontrol dari kedua pilotnya dan kemudian pesawat itu menabrak kembali sisi gunung dan jatuh dalam posisi terbalik. Beberapa menit hening, tidak ada informasi apapun dari penerbangan JAL 123. ATC saat itu semakin lama semakin cemas. Hingga kemudian tidak ada kabar lagi yang didapatkan oleh ATC Tokyo mengenai penerbangan JAL 123. Setelah tidak mendapatkan informasi apapun, petugas menara kontrol langsung menghubungi otoritas bandara dan upaya pencarian serta penyelamatan segera dilakukan. Helikopter dan pesawat-pesawat segera diterjunkan, tapi mereka tidak menemukan di mana sebenarnya penerbangan JAL 123 itu mengalami kecelakaan. Hingga kemudian salah seorang pilot dari pesawat Amerika melaporkan melihat sebuah ledakan dan api yang mengepul ke udara di salah satu gunung di Jepang. Namun setelah mendapatkan informasi itu pun mereka tidak menemukan di mana sebenarnya lokasi jatuhnya Japan Airlines 123. Upaya pencarian dari udara dan darat terus dilakukan. Hingga keesokan harinya tim evakuasi mulai menemukan reruntuhan dari pesawat Boeing 747 milik Japan Airlines 123. Tim evakuasi akhirnya menemukan pesawat itu telah jatuh dan mengalami kecelakaan serta telah menjadi puing-puing di Gunung Takamagahara. Setelah tim evakuasi ini melihat reruntuhan pesawat, mereka cukup yakin tidak akan ada penumpang yang selamat, mengingat pesawat itu telah hancur dan rusak. Namun ternyata di sela-sela tim evakuasi ini berupaya untuk menemukan para korban dari penerbangan JAL 123, mereka dikagetkan dan akhirnya menemukan 4 orang yang selamat dari jatuhnya Japan Airlines 123. Keempat penumpang tersebut adalah Yumi Ochiai yang merupakan pramugari Japan Airlines yang saat itu tidak bertugas. Kemudian Keiko Kawakami, seorang remaja berusia 12 tahun dan seorang ibu serta anaknya berusia 8 tahun. Nah, keempatnya ini bisa selamat karena mereka duduk di bagian sebelah kiri belakang pesawat, bagian yang tidak rusak setelah pesawat Boeing 747 itu jatuh menghantam daratan. Keempatnya kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit beserta dengan beberapa korban lainnya yang dinyatakan meninggal di tempat. Kisah lain ternyata dibawa oleh Yumi Ochiai, penumpang yang selamat dari jatuhnya JAL 123. Yumi Ochiai mengisahkan sesaat setelah pesawat Boeing 747 itu jatuh di sebuah hutan di daerah pegunungan. Awalnya setelah pesawat itu jatuh, kemudian ia masih mendengar suara rintihan, tangisan, erangan, kesakitan dari para penumpang yang selamat. Dengan kata lain, saat pesawat itu jatuh sebenarnya masih banyak penumpang yang selamat.
Mereka semua kebanyakan menunggu untuk diselamatkan. Tapi kemudian bukan hanya suara-suara para penumpang yang bisa didengarkan oleh Yumi Ochiai ini, tapi juga helikopter-helikopter yang terus berlalu lalang di atas lokasi jatuhnya JAL 123. Namun saat itu ia tidak bisa melakukan apa-apa selain melambaikan tangannya dan berteriak minta tolong. Semakin lama suara lalu lalang helikopter itu semakin menjauh. Dan ternyata setelah ia mulai tidak mendengar lagi suara helikopter yang lalu lalang, ia juga sudah mulai tidak mendengar suara rintihan atau tangisan minta tolong dari penumpang lainnya. Yumi Ochiai menduga banyaknya korban yang kemudian dinyatakan meninggal akhirnya karena mereka sebenarnya tidak mampu bertahan dalam kondisi cuaca yang dingin di malam hari, dan kebanyakan dari penumpang ini dalam kondisi terluka parah. Setelah jatuhnya Japan Airlines 123, kasus ini langsung diambil alih oleh pihak kepolisian dan militer Jepang. Saat itu pihak kepolisian dan militer Jepang serta pemerintah Jepang justru mencurigai beberapa pihak, seperti pihak maskapai, pihak Boeing, dan juga tim investigasi. Mereka bahkan tidak diperbolehkan untuk masuk ke area lokasi reruntuhan dari Japan Airlines 123. Di lokasi reruntuhan Japan Airlines 123 itulah ditemukan surat, kemudian ditemukan kamera yang hasil tangkapannya kemudian dicetak. Dan beberapa barang ini justru menjadi saksi bisu bagaimana detik-detik menegangkan yang terjadi pada penerbangan JAL 123. Namun itu semua tidak menunjukkan apa yang terjadi pada penerbangan 123. Tim investigasi Jepang bekerja sama dengan NTSB untuk mengungkap apa yang terjadi pada penerbangan itu. Awalnya mereka tidak mengetahui informasi apapun selain informasi mengenai terlepasnya pintu kompartemen bagasi, kemudian dugaannya adalah pintu itu menghantam bagian ekor pesawat. Namun ternyata pada saat dilakukannya penyelidikan terhadap foto yang memperlihatkan penerbangan JAL 123, di sanalah investigator baru menemukan fakta bahwa bagian ekor pesawat itu telah hilang. Nah, ternyata Angkatan Laut Jepang ini akhirnya melakukan pencarian terhadap bagian belakang atau vertical stabilizer dari pesawat Boeing 747 itu di Teluk Sagami. Ternyata bagian ekor pesawat itu ditemukan di sekitar lokasi Teluk Sagami, di mana pernyataan darurat pertama kali disampaikan oleh para pilot. Nah, setelah bagian ekor itu ditemukan, barulah mereka mengetahui dengan pasti bahwa cairan hidrolik juga terbuang pada saat bagian ekor pesawat itu terlepas. Karena setelah mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan itu, tim investigasi beralih pada catatan perawatan pesawat. Di sanalah investigator menemukan bahwa pesawat Boeing 747 yang digunakan dalam penerbangan JAL 123 itu pernah mengalami kecelakaan 7 tahun sebelumnya. Seperti yang kita tahu, bahwa perbaikan dari pesawat Boeing 747 di kecelakaan sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya yang dikeluarkan oleh Boeing. Ternyata hasil penyelidikan dari FAA menyimpulkan bahwa panel pembatas bagian ekor pesawat itu hanya ditempel oleh satu baris paku keling. Faktanya seharusnya panel itu dilengkapi dengan 2 baris paku keling untuk memperkuat bagian yang terlepas itu. Nah, ternyata FAA mengungkap jika bagian panel yang terlepas itu hanya diperkuat dengan 1 baris paku keling, maka pesawat itu hanya akan mampu terbang selama kurang lebih 10.000 total jam terbang. Faktanya pada penerbangan JAL 123 pesawat itu telah terbang lebih dari 12.300 total jam terbang. Dengan kata lain, pesawat itu sudah kelebihan 2.000 jam terbang. Investigator juga mengungkap setelah melakukan uji coba bahwa apapun yang terjadi pada penerbangan JAL 123 pesawat itu tidak akan pernah selamat. Beberapa pilot kemudian mencoba sebuah uji coba penerbangan JAL 123 di sebuah simulator dan menunjukkan bahwa pesawat itu tidak akan pernah sampai di bandara asalnya. Investigator mengungkap bahwa upaya 30 menit yang dilakukan oleh para pilot untuk menjaga pesawatnya itu tetap terbang adalah sebuah prestasi terbesar. Faktanya, beberapa pilot yang mencoba untuk melakukan penerbangan itu tidak pernah ada yang berhasil di sebuah simulator. Sehingga para pilot ini dapat dipastikan berjuang dengan sekuat tenaga, mati-matian untuk bisa mendaratkan kembali pesawat Boeing 747 yang membawa 524 orang di dalamnya ke bandara asalnya. Namun segala upaya itu ternyata berujung pada sebuah tragedi penerbangan Japan Airlines 123.
Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai apa yang terjadi pada penerbangan JAL 123 dan apa yang sebenarnya dialami oleh penerbangan itu sendiri. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Kalian boleh request dan komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.